Gelombang perubahan politik menyapu tanah air menjelang pemilihan presiden 2024. Dinamika politik semakin menggigit ketika sejumlah pendukung setia Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo secara terbuka mengumumkan perpindahan dukungan mereka ke pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, yang berada di nomor urut 2. Pemandangan menarik terlihat ketika tokoh-tokoh dari gerakan turun tangan, Golf, kelompok pendukung Anies, dan sahabat Ganjar Pranowo, SGP, menyambangi media center tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Gibran di Jakarta pada Jumat, 12 Januari 2024. Wakil Komandan TKN, Ahmad Gojali Harahap, tampak sumringah menyambut aliran dukungan yang semakin melimpah ke arah Prabowo Gibran. Setelah debat Pilpres ketiga, migrasi dukungan ke Pak Prabowo semakin banyak dan terus mengalir, ungkap Gojali, merinci fenomena perubahan dukungan yang tengah berlangsung. Tak hanya dari golongan Golf, TKN Prabowo Gibran juga menerima dukungan dari kelompok pendukung Anies Muhaimin, PAM, dan pejuang P3. Semua ini membuat TKN semakin yakin bahwa dengan dukungan yang terus bertambah, Prabowo Gibran mampu memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Ini dapat menambah kekuatan kita untuk memenangkan satu putaran, kata Gojali dengan penuh keyakinan. Sanghyang Sukma Wahyu Abadi, inisiator gerakan turun tangan Yogyakarta, memberikan penjelasan mendalam mengenai alasan pergeseran dukungan ke kubu Prabowo Gibran. Menurutnya, penampilan Anies Baswedan yang menyerang Prabowo secara personal dalam debat ketiga tidak mencerminkan jiwa kepemimpinan yang diharapkan. Mungkin Pak Prabowo tidak pintar berdialektika, tetapi kami melihat bakti Pak Prabowo kepada negeri ini dengan baik. Itulah salah satu alasan migrasi ke Prabowo Gibran, terang Sanghyang. Namun, pergeseran dukungan tidak hanya terbatas pada golongan Golf. Ahmad Muhdor Ihsan, Ketua Umum SGP, menyatakan ketidakpuasan dan kurangnya penghargaan terhadap kontribusi SGP menjadi alasan pihaknya beralih dukungan. Kekecewaan ini muncul karena merasa tidak dihargai setelah 2 tahun memberikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Dengan perasaan diinjak-injak harga diri kita, SGP memutuskan untuk menarik dukungan, terang Muhdor. Ia menambahkan bahwa SGP telah dibubarkan pada 26 Desember 2023, membentuk Barisan Santri Indonesia, BSI, yang bertekad bulat untuk memenangkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Transformasi ini menciptakan gelombang politik yang signifikan, memperlihatkan perubahan dinamika politik menjelang Pilpres 2024. Seiring dengan pendukung yang semakin mengalir ke Prabowo Gibran, keyakinan TKN semakin menguat bahwa pertarungan di Pilpres 2024 kali ini bisa dimenangkan dalam satu putaran. Keyakinan TKN Prabowo Gibran menang dalam sekali putaran, juga telah ditegaskan sebelumnya oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Prabowo Gibran, Akbar Himawan Buchari. Dalam pernyataan resminya, menegaskan keyakinannya bahwa pemilihan Presiden 2024 akan berakhir dalam satu putaran. Menurutnya, tanda-tanda kemenangan semakin jelas dan dapat dirasakan oleh tim kampanye, apalagi banyaknya dukungan dari berbagai pihak, termasuk pendukung Anies dan Ganjar bergabung ke TKN mendukung Prabowo Gibran. Selain itu, Akbar juga tidak terlalu mempermasalahkan rencana koalisi dari pasangan calon 01 dan 03 untuk putaran kedua. Baginya, TKN Prabowo Gibran telah bekerja keras dan optimis meraih hasil terbaik. Meskipun mereka berencana berkoalisi di putaran kedua, saya yakin Pilpres bisa selesai dalam satu putaran dengan kerja keras tim kami, ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis, 11 Januari 2024. Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, JK, telah memprediksi kemungkinan terbentuknya koalisi baru apabila Pilpres berlangsung 2 putaran. Namun, Akbar tidak melihat prediksi tersebut sebagai ancaman, terutama dengan melihat hasil positif dari lembaga survei terkait elektabilitas pasangan Prabowo Gibran. Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga riset internasional Ipsos Public Affairs pada 27 Desember 2023 hingga 5 Januari 2024, elektabilitas Prabowo Gibran mencapai 48,05%. Sementara itu, pasangan Anies Imin mendapat 21,80% dan Ganjar Mahfud sebesar 18,35%.
Ini hasil survei, dan dinamika persaingan ada di antara paslon 01 dan 03. Paslon nomor urut 02 tetap menjadi yang terdepan. Bahkan, beberapa survei menunjukkan kemenangan Prabowo Gibran di Pulau Jawa, ungkap Akbar. Dalam konteks sentimen publik, Akbar menyoroti serangan yang dilakukan Anies Baswedan saat debat Pilpres ketiga. Menurutnya, pemilih di Indonesia cenderung bersimpati pada orang yang diserang. Pemilih tahu siapa yang tulus untuk Indonesia, katanya. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih tetap percaya bahwa Prabowo Gibran adalah pilihan terbaik dibandingkan pasangan calon lainnya. Terlepas dari strategi dan narasi yang mereka bangun, kenyataannya, masyarakat masih mempercayai Prabowo Gibran. Ujar Ketua Dewan Pembina Barisan Pengusaha Pejuang, BPP, ini. Akbar juga menyoroti manfaat dari selesainya Pilpres dalam satu putaran. Pertama, dari segi anggaran, negara dapat menghemat hingga 27 triliun rupiah jika Pilpres selesai setelah pencoblosan. Rinciannya, 17 triliun rupiah untuk KPU menyelenggarakan putaran kedua, dan 10 triliun rupiah untuk keamanan serta kebutuhan lainnya. Kedua, seluruh elemen masyarakat dapat menyimpan energi, mengingat sejumlah energi terbuang dalam perhelatan Pilpres. Ketiga, stabilitas politik dapat tercapai lebih cepat, memberikan dampak positif pada perekonomian nasional. Selain itu, realitas selesainya Pilpres dalam satu putaran tercermin dari derasnya arus dukungan kepada Prabowo Gibran dan ini merupakan transformasi dukungan politik, termasuk pendukung setia Ganjar dan Anies, beralih arah ke pelukan Prabowo Gibran. Tak bisa dipungkiri, bahwa dalam pemilihan umum seringkali menjadi panggung pertunjukan politik yang memperlihatkan pergeseran dinamika dan perubahan sikap dari para pemilih. Hal ini tidak terkecuali dalam kasus dukungan politik, di mana pendukung dari kandidat tertentu dapat berubah haluan dan memberikan dukungannya kepada calon yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan. Salah satu contoh menarik dari transformasi dukungan politik adalah pergeseran pendukung dari figur-figur politik seperti pendukung Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Yang awalnya mendukungnya, namun kini memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Transformasi dukungan politik pendukung Ganjar dan Anies mencerminkan dinamika politik para elit memberikan warna dalam menentukan arah politik menjelang Pilpres 2024. Pergeseran ini tidaklah hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor personal, tetapi juga oleh pertimbangan strategis dan ideologis. Dengan demikian, transformasi dukungan politik dari pendukung Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan kepada Prabowo Gibran menjadi cermin dari kompleksitas politik Indonesia. Dinamika ini memperlihatkan bahwa politik bukanlah arena yang statis, melainkan sebuah panggung dinamis di mana pergeseran dan transformasi dapat terjadi. Membawa dampak signifikan bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjelang pemilihan tanggal 14 Februari 2024.